Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yohana, saya adalah peserta Pasar KDOD LAN Samarinda tahun 2020 angkatan 13. Ini adalah jurnal ke-9 saya tentang manajemen ASN. Manajemen ASN. Pengertian manajemen ASN. Pengertian ASN adalah profesi bagi PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Nah, manajemen ASN berasas kepada kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, netralitas, akuntabilitas, keterpaduan, keadilan, keterbukaan, efisien, dan efektif. Nah, jenis status dan kedudukan pegawai ASN terdiri atas PNS yang merupakan ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan P3K merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh pejabat pembina atau PKD dengan kebutuhan instansi pemerintah dengan ketentuan undang-undang. Pegawai ASN sendiri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara. Dan pegawai ASN melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah. Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Fungsi dan tugas dan perannya. Pegawai ASN itu berfungsi sebagai satu pelaksana kebijakan publik, kedua adalah pelayan publik, ketiga adalah perekat pemersatu bangsa. Tugas sebagai ASN adalah melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Kemudian memberikan layanan publik yang proporsional dan berkualitas, lalu mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas pemerintah dan membangun pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik secara proporsional, bebas dari intervensi politik serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian hak dan kewajiban PNS. PNS itu berhak memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas, kemudian cuti. Lalu ada jaminan pensiun di hari tua, kemudian ada perlindungan dan pengembangan kompetensi. Sedangkan perbedaan dengan P3K yaitu P3K juga memiliki gaji dan tunjangan, segera cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi yang tidak ada hanya jaminan pensiunan dan jaminan hari tua. Kewajiban PNS sendiri tertuang dalam Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS. Kemudian ada juga larangan PNS berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS, yaitu tidak boleh menyalahgunakan wewenang menjadi perantara untuk mendapat kepentingan pribadi tanpa izin pemerintah menjadi pegawai dan bekerja di lembaga atau organisasi lain, lalu bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing, lalu memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, atau menyewakan dan meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah. Untuk kenaikan pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang PNS berdasarkan jabatannya. Sedangkan kenaikan pangkat sendiri ini adalah penghargaan yang diberikan oleh pemerintah atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap negara. Dan ini diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2003 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang ketentuan naik pangkat PNS. CPNS sendiri akan diberhentikan apabila dia mengajukan permohonan berhenti, lalu tidak memenuhi syarat kesehatan, juga tidak mengikuti, tidak lulus dalam pelatihan prajabatan, tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas, lalu menunjukkan sikap budi yang tidak baik, dijatuhi hukuman disiplin, pada waktu melamar sengaja memberikan keterangan yang tidak benar, menjadi anggota parpol tanpa mengajukan permohonan berhenti secara tertulis, lalu tidak melaksanakan tugas sebagai CPNS, lalu dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hukuman untuk CPNS sendiri itu
ada tingkat dan jenis hukumannya berdasarkan PP 53 tahun 2010 pasal 7, yaitu yang pertama adalah jenis hukuman disiplin yang ringan, ada teguran lisan, teguran tertulis, pernyataan tidak puas secara tertulis. Nah, sedangkan yang jenis hukuman sedang yaitu penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, kemudian penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, lalu penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Nah, untuk jenis hukuman disiplin berat yaitu penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, lalu pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, lalu pemberhentian secara tidak hormat atau pemberhentian hormat tidak ada permintaan atas permintaan sendiri. Itulah jenis-jenis hukuman yang ada di dalam PP nomor 53 tahun 2010 pasal 7. Terima kasih sudah mengikuti review saya tentang ASN. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Terima kasih.